Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga keberkahan, kebaikan senantiasa Allah limpahkan untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah teladan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Di antara 20 Nabi dan Rasul yang Allah turunkan kepada kita sebagai umat manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu teladan Nabi kepada kita sebagai umat manusia, yakni Nabi Ayub alaihissalam. Dalam sejarah bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam ini merupakan putra daripada Nabi Ishaq, ya. Nabi Ishaq alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau ini adalah seorang nabi yang kaya raya, ya. Yang kaya raya. Jadi binatang ternaknya banyak, ya. Dan ladangnya luas, ya. Penghasilannya begitu banyak, tetapi beliau itu tidak pernah sombong, tidak pernah takabur. Beliau tahu, ya. Nabi Ayub tahu bahwasanya semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Ayub ini merupakan nabi yang terkenal dengan sabar, ya. Jadi sabar dan kedermawanannya. Ya, suka menolong fakir miskin, ya, yatim piatu dan orang-orang yang membutuhkannya. Nabi Ayub pernah mendapatkan ujian, salah satu contohnya, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak, ya, ya, yang Allah berikan kepadanya itu hari demi hari berkurang sehingga beliau ini jatuh miskin, ya. Jadi beliau ini jatuh miskin. Bahkan dalam riwayat itu, ya, semua orang dekat, ya, orang dekat-dekatnya itu semua meninggalkannya kecuali istri, ya, dan 2 orang saudara laki-lakinya. Nah, istri beliau inilah yang merawat beliau, ya, susah payahnya, ya, ketika beliau sakit ini itu, ya, beliau dalam keadaan lemah, ya. Jadi kulitnya ini juga apa istilahnya berubah, ya, terkena penyakit, ya, istilahnya yang sangat, bahasanya bukan mengenaskan, ya, istilahnya sangat parah, ya, kala itu. Nah, istrinya dengan sabar merawat beliau, ya, merawat beliau. Dalam sebuah riwayat bahwasanya sakit beliau itu ada yang mengatakan selama 18 tahun, ya. Jadi samani asrah sanatan, ada yang mengatakan jadi 18 tahun lamanya, ya. Itu ujian yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Tapi beliau dengan izin Allah, dengan takdir Allah diberikan kesabaran, ya, diberikan kekuatan oleh Allah. Ketika beliau itu jatuh miskin, beliau itu yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau itu pun juga masih sempat untuk bersedekah, ya, bersedekah. Beliau yakin bahwasanya orang yang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada orang yang kaya yang kikir, ya, orang yang kaya yang kikir yang lebih hina daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ketika beliau itu sabar di dalam menjalani ujian-ujian tersebut, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya, ya. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya, ya. Jadi Allah kembalikan semua hartanya. Beliau menjalani ujian itu dengan sabar, ya, dengan tabah, tetap taat, ya, dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembalikan apanya? Hartanya Allah kembalikan, bahkan lebih melimpah daripada sebelumnya. Orang-orang yang dahulunya meninggalkan dia, ya, sekarang kembali, ya, kembali kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia biasa, tentu dalam menjalani kehidupan ini kita semua tidak akan pernah merasa mulus, ya, lurus saja tidak. Pasti ada ombak-ombak yang akan menerpa kehidupan kita,
Ya, dalam kehidupan kita pasti ada hal ya rintangan, ya ujian, ya cobaan, macam-macam, dan itu semua tiada lain untuk menguji diri kita. Mampukah kita? Kuatkah kita? Ya, tabahkah kita? Seandainya kita tabah, seandainya kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti, akan memberikan kebaikan-kebaikan atas dirinya. Ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit inilah pelajaran dari teladan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk saudara-saudaraku semua. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.